kalau di Lembah Kembar itu ada kerajaan peri katanya gitu. Nah si Mas Denis sama Mas Lendi ini waktu malam diikutin gitu, disukain lah istilahnya. Makanya mereka bisa sampai masuk ke dalam mimpi gitu, ke dalam mimpi. Karena mereka suka, dibikin nggak boleh pergi lah dari situ. Dibikin situ terus, makanya kita jadi ngerasa nggak enak badan sampai akhirnya tidak naik. Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Kita ketemu lagi di Horror Talk. Horror Talk adalah sebuah program di mana kalian bisa sharing pengalaman serem kalian, kisah nyata kalian. Malam hari ini gue bersama dengan rekan gue, co-host Bun Bun. Halo Bun Bun. Halo Kak Billy, halo semuanya. Dan juga ada Dennis Santana. Halo semuanya. Dennis sudah nge-DM gue, udah ngasih tahu ceritanya yang panjang banget. Yang panjang banget tapi kayaknya seru banget. Jadi oke, langsung aja kita dengar cerita dari Dennis. Itu Cak, kita mau ngelihat itu sampah-sampah air gitu kan. Pas kita nengok semua balik lagi ke batu itu, nggak ada apa-apa. Semua tuh di bawah batu ya rumput hijau semua. Nggak ada tuh yang tadi kita lihat bening-bening plastik birunya itu nggak ada. Ya sudah, Samanan bilang, udah Mas, kalau di sini jangan ngeliat yang macam-macam gitu. Udah diemin aja. Akhirnya kita istirahat di lembah kotak. Terus Camanan dengan dua teman gue ini memutuskan untuk keluar jalur cari mata air. Mereka pergilah, gue sama temen gue Lendi berdua itu nunggu di situ, ya kan? Waktu kita lagi nunggu, lagi bongkar-bongkar carrier, lagi bersihin, rapihin packingan lagi segala macem. Ketika mereka si temen Camanan, temen gue dua ini udah nggak kelihatan dari pandangan kita, kabut itu tiba-tiba turun. Itu sore ya, sore-sore gitu kabut turun. Pekat banget sampai jarak pandang tuh mungkin 1,5 meter doang. Lendi yang duduk di depan gue aja tuh hampir nggak kelihatan Mas. Padahal ya kita depan-depanan gitu kan. Terus Lendi bilang, kok nih gue berasanya ngantuk ya. Ngantuk banget gitu. Terus akhirnya dia istirahat lah. Dia istirahat, meremin matanya sebentar. Terus gue juga coba meremin mata sebentar. Di momen gue lagi merem itu kedengeran suara kayak aktivitas rame lah. Orang tuh lagi ada yang ketawa, ada yang teriak-teriak, ada yang ngobrol, kayak ambience pasar Mas. Jadi saking banyaknya suara, lu tuh nggak bisa fokus ke satu suara, pasti ketutup sama suara yang lain. Terus gue udah mulai, ini apa nih, ini kenapa nih kayak gini kan? Tiba-tiba kabutnya hilang, gitu aja. Tiba-tiba terang, kayak ketarik, kabutnya ketarik, terang. Terus ternyata Cak Manan sama dua teman gue ini muncul gitu, nongol lagi dari luar jalur, masuk lagi ke kita. Gue nggak cerita apa-apa, udah Mas, nggak ketemu air, udah kita jalan lanjut sampai kita ke Lembah Kembar namanya. Nah di Lembah Kembar ini mitosnya itu apa namanya ada sosok perempuannya lah, katanya perempuan besar lah yang tinggal di situ, yang duduk. Memang di Lembah Kembar itu ada satu batu gede sama kayak di Lembah Kotak. Nah katanya sih perempuan itu duduk di situ. Cuman kita nggak ngerasain apa-apa. Cuman malam itu ketika teman gue ngajak, yuk kita cari kayu yuk buat bikin api unggun. Feelingnya itu udah nggak enak aja Mas. Terus akhirnya dia nyari kayu sendiri. Terus satu lagi teman gue ngajakin, dan temenin gue kencing yuk, buang air kecil gitu kan. Oke. Terus dia udah ngarah ke satu spot, ke satu titik. Tiba-tiba gue dengan tiba-tiba ngerasa panik aja gitu, ngerasa kayak ada yang nggak bener nih. Jangan ke situ. Emang kenapa? Nggak apa-apa, pipesnya di tempat lain aja, jangan di situ, jangan di titik itu pokoknya. Akhirnya dia berganti tempat, udah. Terus kita tidur lah, habis api unggun kita tidur. Waktu kita tidur itu, gua sama Lendi itu mimpinya sama Mas. Mimpinya ketemu mantan. Dua-duanya nih, kita sama-sama ketemu mantan lah istilahnya. Kita bangun, cerita kan, gue mimpi ketemu sama mantan gue deh. Terus Lendinya, gue juga, anjir gue juga mimpi ketemu ini. Oke, ya kan. Dan pagi itu kita berdua nggak enak badan. Dua-duanya tuh ngerasa lemes.
sehingga nggak ikut sama Cak Manan dan 2 teman gue ini untuk lanjut ke puncak Bulerang. Ya lah, mereka naik, gue sambil ini tunggu di Lembah Kembar sampai turun. Akhirnya kita memutuskan udah selesai semua perjalanan, kita turun melalui jalur Tretes menuju ke Desa Jurang Kuali. Nah, di perjalanan turun itu Cak Manan minta tolong difotoin sama sebilah bambu gitu. Oke, kita fotoin sama Cak Manan. Terus buat apa ini, Cak? Nanti aja turun saya ceritain. Oke, kita turun, selesai sampai di Jurang Kuali, kita makan. Cak Manan baru cerita gitu kan, Mas, tahu kan bambu yang tadi saya mintain foto itu ya. Terus dia keluarin HP-nya, dia kasih unjuk gambar dia lagi evakuasi korban gitu, lagi bopong mayat pakai bambu yang sama itu. Saya bilang, ini Mas, terakhir saya evakuasi masih pakai bambu yang itu ya. Nah, di situ Cak Manan baru ngasih tahu kalau dia itu adalah sebutannya apa ya, sarkun kali, kalau dia nyebutnya sarkun, jadi tim SAR dukun gitu. Ketika tim SAR yang biasa nggak bisa ngambil alih, ya dialah yang turun tangan gitu kan. Terus dia ceritain gitu kan, itu Mas, bambu yang saya pakai kemarin itu korbannya itu mahasiswa dari Surabaya, 2 orang. Jadi mereka kata Cak Manan melakukan hal tidak senonoh di gunung. Terus tiba-tiba si perempuan ini minta temenin cowoknya untuk buang air kecil. Ketika mereka keluar tenda, hilang dari pandangan rombongannya, tiba-tiba hujan badai. Mereka nggak balik-balik. 7 hari tim SAR nyari, itu nggak ketemu. Sampai akhirnya tim SAR minta tolong sama Cak Manan dan kelompoknya nih. Jadi dia berempat tuh memang ada perkumpulan gitulah. Mereka naik ke gunung, mereka bikin ritual malam hari 7 ke 8 itu. Mereka bikin ritual, mereka bakar baju si perempuan sama si laki-laki yang hilang ini dari carrier-nya kan, mereka bakar. Terus Cak Manan itu katanya ngelihat di batu besar yang di Lembah Kembar itu ada si sosok perempuannya itulah ketawa gitu kan. Katanya perempuan itu segede bukit atau gimana lah Cak Manan. Ketawa-ketawa, terus Cak Manan marah lah intinya. Lu jangan iseng gitu loh, jangan ngerjain kita, tunjukin di mana. Kalau lu nggak mau tunjukin di mana mayatnya, gue pulang ke Malang, gue ambil perlengkapan gue balik lagi ke sini, gue acak-acak di gunung. Dia ngomong kayak gitu, dia jelasin dia kayak gitu kan. Terus udah tiba-tiba asap bakaran baju ini tuh ngarah ke satu titik. Cuma kata Cak Manan, kita nyarinya besok pagi aja, jangan malam-malam. Oke. Paginya hari ke-8 itu mereka nyari, ketemu si perempuan itu ada di bawah pohon. Katanya Cak Manan duduk begini, pegangan gini, tapi matanya melotot ke atas. Muka ada biru. Kalau kata Cak Manan dia matinya karena ketakutan. Kata Cak Manan. Terus nggak jauh di bawah sekitar 15 meter ke bawah itu emang jurang gitu kan. Itu ada mayat laki-lakinya ya dengan keadaan hancur pala itu, fotonya tuh masih ada semua. Cak Manan nunjukin ke kita. Nah, terus ada satu tim SAR yang bilang, Cak, kemarin kacamata saya jatuh di sini, jatuh persis di titik ini, tapi mayatnya nggak ada gitu kan. Terus kata Cak Manan, ya jadi kemarin si 2 orang ini diumpetin lah, kata Cak Manan, segala macam. Sampai kita di Malang, kita akhirnya membahas sama Cak Manan, Cak, yang kita rasain tuh apa sih gitu kan. Akhirnya gue memberanikan diri cerita waktu kejadian di Lembah Kotak. Terus Cak Manan bilang, iya Mas, jadi kalau di Lembah Kotak itu dia bilangnya sih kerajaan jin ya, dia bilangnya. Di situ ada kerajaan jin. Terus kalau di Lembah Kembar itu ada kerajaan peri katanya gitu. Nah, si Mas Denny sama Mas Lendi ini waktu malam diikutin gitu, disukain lah istilahnya. Makanya mereka bisa sampai masuk ke dalam mimpi gitu, ke dalam mimpi kita berdua. Dan pagi ya karena mereka suka, kata Cak Manan ya, karena mereka suka dibikin nggak boleh pergi lah dari situ, dibikin situ terus, makanya kita jadi ngerasa nggak enak badan sampai akhirnya tidak naik gitu. Nah, yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan adalah suara musik yang kita dengar itu apa gitu loh, maksudnya itu. Sekian cerita perjalanan spiritual Arjuno. I see. Oke. Oh,
Tapi gue deg-degan banget sih tadi ceritanya. Udah ngalamin sendiri ya padahal. Sampai kuping gue kayak ada yang tarik-tarik gitu kayaknya. Kayak ditiup-tiup gitu. Oke. Oke, Bun. Gimana, Bun? Menurut Bun tuh? Gue serem banget gue dengarnya. Iya, gini ya Kak. Pas yang Dennis tadi cerita, bilang katanya ada suara dangdutan. Kalau aku pribadi sih udah bilang maksudnya udah ini ya dalam hati. Kalau itu bukan suara dangdutan, itu suara gamelan. Cuman kan karena lagi cerita, jadi aku nggak bisa potong juga. Itu benar, itu suara gamelan, bukan suara dangdutan. Cuman waktu pas awal itu memang dengernya agak jauh, jadi memang saru. Iya, benar. Iya, tapi sebenarnya itu suara gamelan. Nah, kalau suara yang kayak itik ayam. Nah, itu biasanya kalau ada suara itik ayam itu biasanya kuntilanak yang mau datang. Iya, Mbak Kun. Ya. Mbak Kun berarti ada di sekitar situ. Iya. Nah, seperti yang kita tahu ya Kak, di gunung itu kan memang banyak banget yang namanya portal dimensi. Iya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke portal dimensi, kita bisa masuk atau pindah dimensi mereka. Iya, ada yang memang bisa keluar dan ada yang nggak bisa keluar. Kayak gitu. Terus kalau yang tadi keramaian itu, memang itu ada di sana ada pasar gaib. Itu benar ada pasar gaib. Makanya kan kadang-kadang katanya menurut kepercayaan masyarakat sekitar, katanya kalau misalnya kita melewati pasar gaib terus ada yang nawarin, katanya kita harus ngelemparin koin. Ya, itu kan kepercayaannya kayak gitu. Nah, gunung sendiri sebenarnya semua gunung hampir sama ya. Jadi mereka itu sebenarnya kayak piramida. Jadi dari bawah itu mereka sudah ada koloninya masing-masing. Jadi levelan penunggunya pun beda-beda. Iya, dari misalnya yang paling bawah levelannya mungkin bisa ya kayak kuntilanak, kayak pocong gitu. Makin ke atas itu biasanya levelnya makin tinggi. Yang paling atas itu biasanya dijaga sama leluhur. Nah, kalau yang dijaga sama leluhur, nah leluhur ini mereka tuh bisa maksudnya gini, mereka tuh bisa ngasih bentuk yang nggak wajar gitu. Misalnya salah satu contohnya kayak perempuan yang di lembah mana tadi? Lembah Kembar. Iya, yang gede banget gitu. Sebenarnya aslinya nggak begitu. Aslinya dia nggak begitu, tapi dia memilih untuk menampakkan ke orang seperti itu gitu. Karena kan kalau udah levelan leluhur itu mereka memang merasa kalau gunung itu adalah rumahnya mereka. Jadi mereka benar-benar jaga rumah. Dan ini kan waktu tadi kan cerita kan ya, Dennis cerita ada banyak pantangan kan, kayak nggak boleh jalan ganjil, nggak boleh pakai baju merah, terus nggak boleh camp di Lali Jiwo kayak gitu-gitu kan. Makanya kan untungnya kalian pas jalan ke sana sama keamanan. Kalau enggak, ya bener. Itu tuh bakalan kayak yang waktu pas lagi jalan di hutan pinus deh. Kan kata dia bilang, kalau bisa jangan sampai malam, kita harus keluar dari sini. Nah, itu karena di situ adalah area dari portal dimensi. Jadi kalau misalnya maksain jalan buat malam, terus kan biasanya mereka lebih aktif di malam hari ya. Jadi mereka tuh bisa bikin kayak ilusi yang kayak nyari botol air, itu kan termasuk udah ilusi dari mereka gitu. Jadi kalau misalnya dilanjutkan ya benar, nanti mungkin bisa jatuh karena ngerasanya itu jalanan, tapi taunya udah batu-batu kayak gitu-gitu sih. Terus pas lagi pergi ke Gunung Arjuna itu semuanya udah dapat izin dari orang tua. Dapat izin dari orang tua. Tapi bilangnya benar-benar mau ke Gunung Arjuna, bukan ke gunung lain. Benar, semua ya. Arjuna bilangnya iya. Iya, oke, pantesan masih dilindungin gitu. Soalnya kalau misalnya ada yang bohong atau nggak dapat izin, itu biasanya ada kejadian yang nggak enak aja gitu. Ada aja gitu ya. Iya, pasti ada aja kayak gitu. Ya maksudnya kalau kita pun tahu ya, setiap ke gunung itu kan memang kalaupun nggak pernah mengalami kejadian mistis, itu kan di gunung kan pasti ada aja kejadian yang di luar nalar kan. Itu kan maksudnya udah menjadi cerita banyak orang kalau pergi ke gunung ya. Makanya kan kenapa katanya kalau di gunung tuh nggak boleh
ngomong kasar, harus hati-hati kayak gitu. Terus misalnya kayak kita buang sampah aja kadang-kadang kayak menurut kita perkara kecil kan, tapi bisa jadi suatu kejadian yang nggak ngenakin kayak gitu sih Kak. Oke. Tapi kalau Denny sendiri, maksudnya lo sendiri bukan orang yang peka ya, maksudnya biasa aja gitu ya. Nah, setelah turun dari Arjuno jadi peka, Mas. Jadi nggak lama setelah turun dari Arjuno itu kan ulang tahun, ya kan. Nah, pas ulang tahun itu ngerasanya beda nih, kok malah jadi kayak sedih, kayak ngerasa sendiri, kayak ngerasa nggak ada yang patut untuk ini loh dirayakan gitu loh, malah mempertanyakan lu tuh hidup kok sampai titik ini nggak ngapa-ngapain gitu loh, apa sih manfaat lu untuk dunia, untuk masyarakat, pas sampai kayak pikiran gitu Mas, bener-bener nggak bisa tidur sampai malamnya. Akhirnya konsultasi sama bokap, almarhum bokap waktu itu masih ada, terus kata dia, ini tahunnya kamu untuk terbuka, dia bilang gitu. Mulai dari situ titiknya sih. I see. Bisa juga jadi karena disukain sama peri. Ya, itu juga bisa jadi kayak gitu. Jadi sensitif gitu ya? Iya, jadi sensitif. Cuman ya kalau disukain sama peri hati-hati. Soalnya mereka tipikal makhluk yang cemburuan. Jadi nanti kalau Dennis punya pacar bahaya. Oh, oke. Jadi nggak ngikut kan ya? Itu di mana sih posisinya sekarang? Di kamar atau di mana? Di depan kamar. Oke, soalnya itu di pojokan yang berdiri. Iya, di situ. Iya, ngerasakan? Ngerasa. Okay.